Indonesia. Dan saatnya kita membahas yang mungkin paling menarik karena belum lama Ruben Amorim sudah tidak lagi menjadi head coach dari Manchester United dan ini menjadi satu keputusan yang sudah diambil oleh Ineos dan kemudian tentunya harapannya di laga penting di ajang Piala FA harusnya ada result yang akan membuat para supporter bisa bernafas lega, bisa tersenyum, tapi tidak terjadi. Ini di Old Trafford dan Brighton lagi-lagi menjadi tim yang terus saja menjadi bogey tim bagi Manchester United dan bagi Darren Fletcher, pelatih sementara dengan gaya Sir Alex Ferguson, tapi outcome-nya ini mirip-mirip dengan Ruben Amorim. Aldi Bawazir, lo melihat result kekalahan dari Manchester United setelah Grimsby di Carabao Cup, sekarang di Old Trafford mereka kalah dari Brighton. What do you expect dari interim? Yang tahu ini akan jadi laga terakhir lo. Di mana di post interviewnya dia ngomong they have to be begini, they have to be begini. Mereka harus begini, mereka. United hanya nama bagi Manchester United. Gak ada bersatunya ini tim, pecah. Manajemen, owner, pelatih, interim, player, pecah. Gak ada Unitednya, gak ada bersatunya. Padahal United. Belakangnya United. Padahal gue jadi kepikiran juga padahal United loh itu. Iya kan, Persatuan sebenarnya. Tapi enggak ya. Ini good point juga. Iya. Good point ya. Iya, good point akan gue pakai nanti. Nanti gue bayar royalti. Karena betul United, tapi gue juga ngelihat gak ada kesatuan. Oke, carry on. Iya. Dan kalaupun emang udah jelas bahwa tenggat lu hanya di game menghadapi Brighton. Besoknya pelatih yang berbeda, mau itu Carrick, mau itu Ole. Bisa dong lu paling enggak memberikan sesuatu warna, which is buat gua baik kok MU mainnya, nggak yang jelek, nggak yang layak mendapatkan cemoohan. Tapi dalam beberapa momen, apalagi ini Premier League, it's all about detail kecil yang menjadi pembeda. Gol-golnya dari Brighton, lihat cara lagi-lagi bukan salah Amorimnya, pure bukan salah Amorim sepenuhnya, tapi mungkin jajaran pemain nggak tahu cara bertahan dengan baik. Gruda bisa bebas, terus juga si Rutter bisa bebas, nggak ada yang marking. Padahal itu ada Lisandro, back senior juga. Buat gue, the way they defend ini masih menjadi masalah. Tapi tengah ke depan buat gue ada perbaikan kok. Brighton pun bukan yang bermain sebagus itu. Di Old Trafford bermain yang stadion yang buat MU tentu menjadi sebuah tempat yang pengen dijaga marwahnya. Buat gue MU cukup oke. Marwah apa yang mau dijaga? Old Trafford. Oh, jangan salah. Marwah apa yang mau dijaga? Udah nggak ada marwahnya. Nggak ada sekarang. Mungkin kalian nggak bisa lihat. Nggak separat sampai ketawa. Nggak separat Tottenham Hotspur. Nggak separat Tottenham Hotspur. Kalau dulu waktu ada Saf ya ada marwah sekarang. That's why dipanggil pelatih yang tahu betul marwah zaman Sir Alex Ferguson. Oleh Carrick, terus sekarang Ruben Amorim lagi. Darren Fletcher. Dan juga Johnny Evans. Johnny Evans ada di coaching staffnya. Ya. Kacau juga MU ya, gak bisa dapat pelatih sampai mau ambil Johnny Evans. Mungkin pengen membawa kembali nostalgia zaman Sir Alex gitu loh. Itu yang buat gue. Tapi sulit bagi MU. Karena apa? Nggak ada jelas dari manajemen. Lu mau kenapa kalau emang lu pengen pakai interim? Yaudah interim sampai akhir tahun, sampai akhir musim. Kayak Ole pernah. Sekarang kan judulnya caretaker dulu, terus baru interim. Jadi nggak ada plan yang jelas. Sekarang ini interim dia. Caretaker dulu, karena cuma 2 game doang. Abis itu sekarang baru interim. Yang kita nggak tahu siapa. Pemain nggak tahu siapa. Most likely Carrick ya. Atau dia diterusin lagi. Dari Fletcher hingga end of the season. Binder, ini lo lihat masalahnya di mana? Karena banyak yang menunjuk manajemen. Baik itu ownership juga Glazers, kemudian juga masuknya Ineos di beberapa musim ini. Juga outcome-nya justru semakin kacau. Mereka membuat situasinya pelik dengan Ashworth, kemudian juga dengan memperpanjang kontrak Ten Hag tapi diputus tengah jalan. Kemudian Ruben Amorim yang jelas-jelas dipercaya dan dipilih oleh Omar Barreda dan juga Wilcox, tapi justru sekarang menjadi 2 nama yang terus di-link dengan hancurnya hubungan, kemudian Amorim yang keluar dari Manchester United. Harusnya kalau Amorim yang keluar, maka yang nunjuk juga harusnya bisa tahu diri, mengundurkan diri juga, tapi ini kan enggak kan. Jadi masalahnya apakah ada di manajemen, apakah di pelatihnya? Sepertinya bukan di sistem dari Ruben Amorim, tapi para pemain juga harus bisa ditunjuk. Ada beberapa yang memang tidak up to standard untuk bermain untuk Manchester United. Ya, ini kan sekarang sudah bukti kebodohan dari manajemen MU.
Iya kan, mereka perpanjang kontrak Erik ten Hag yang seharusnya mereka tidak perpanjang pada saat itu. Yeah. Tapi karena dia mendapatkan FA Cup, mengalahkan Manchester City, betul ya? Yeah. Ya kan, kemudian diperpanjang. Padahal seharusnya sudah di-cut pada saat itu masukin pelatih baru. Ternyata Amorim dimasukkan di pertengahan, betul kan? Yeah. Menggantikan Erik ten Hag yang sebelumnya sempat juga dilatih oleh Ruud van Nistelrooy. Yeah. Padahal yang gue dengar dari kawan gue di Inggris, Ruud van Nistelrooy padahal pengen banget lanjut dan gak jelek juga MU bersama dia, tapi mungkin manajemen MU berpikir berbeda, ngambil Amorim. Dan Amorim juga sebetulnya menurut gue ya gak buruk-buruk amat juga sih, meskipun ya MU juga gak konsisten dan banyak yang kritik tentang sistem dia. Dengan 3 center back dia pernah pakai 4 pemain bertahan berhasil, tapi balik lagi ya. Tapi gue pikir kan bagi manajemen ketika mereka sudah percaya dengan Amorim, ya minimal sampai akhir musim ini diteruskan, karena MU juga gak ada di papan bawah. Yes. MU gak di papan bawah kan? Yeah. MU gak di papan bawah. Kenapa dia harus dipecat di pertengahan seperti ini? Kemudian sekarang mereka harus cari pelatih yang mungkin levelnya di bawah Amorim dari segi pengalaman, dari segi mungkin lisensi. Karena Amorim ini juga bukan pelatih kaleng-kalengan, tapi dia kalau gak dikasih waktu, ya susah juga dong bagi dia. Cuman masalah bagi Amorim tuh, dia seperti, ya gue gak ngerti apakah playing victim atau enggak sih. Tuh ketika press con tuh ngomong soal inilah, ngomong soal itu. Mungkin nah, menurut itu lo juga benar dengan dia menyerang iya itu maksud orang-orang gua. yang memberikan Maksud gaji gua. kepada dia gitu. Apakah Iya, itu satu hal pasti. yang tepat dilakukan oleh Amorim? Oh enggak, itu gak tepat. Cuman kemungkinan karena itulah mereka akhirnya tersinggung. Yeah. Jadi Amorim juga mungkin sebelumnya juga sudah secara internal dengan manajemennya sudah gak cocok. Yeah. Akhirnya dia kelepasan lah. Ada kan beberapa orang kelepasan kalau lagi live kan. Yeah. Nah, itu harus hati-hati juga. Jadi mungkin dia kelepasan. Gue kadang-kadang live juga gue kelepasan. Pernah waktu siaran timnas. Nah, harus hati-hati. Jadi mungkin dia kelepasan pada saat press con itu. Nah akhirnya ya manajemen tersinggung. Cuma menurut gue kalau Amorim memang udah gak betah, ya gak mungkin juga dia mengundurkan diri kan. Cuman gak fair juga kalau dia menyerang manajemen, karena pemain yang dia minta didatengin kan semua. Sekarang lu minta hampir semua Binder. Iya. Karena ada beberapa yang enggak, seperti Dibu Martinez enggak, Oli Watkins enggak. Ya itu kan mungkin karena value ya, atau mungkin karena memang ada kesulitan negosiasi lah antara klub. Tapi kan yang lain-lain kan seperti Sesko lah, lain-lain kan didatengin. Jadi ketika sekarang lu mau masukin pelatih baru dengan pemain-pemain yang sebelumnya beberapa di antaranya dipilih oleh Amorim, gimana caranya tim ini bisa sukses? Kembali lagi seperti Ten Hag ninggalin MU, yang seharusnya dia gak diperpanjang kontraknya. Setelah juara Piala FA, kasih dia sweet goodbye, ya kan? Udah tuh Tsunami Trophy lu 2 trofi. Nah, kita mulai dengan proses baru. Tapi Amorim dibeginin, gue gak ngerti ini klub mau kemana. Iya. Gak ngerti gue, karena dari permainan gue sepakat dengan Aldi bagus. Tapi kan dalam permainan sepak bola gak dilihat bagusnya juga. Orang akan ingat Brighton tuh menyingkirkan MU. Iya. Itu. Iya. Walaupun Brighton mainnya menurut gue biasa, tapi masalah MU sejak Erik ten Hag itu berada di pertahanan. Nah di pertahanan itu memang main weak point mereka, sehingga kiper juga jangan lu bisa salahin. Si Laman sini gak bisa lu salahin karena backline-nya berantakan benar-benar. Tapi frontline kenapa gak bisa cetak gol? Ini juga kan. Dan siapa sebetulnya sosok yang berpengaruh di MU? Menurut gue bukan Bruno Fernandes. Gak tahu juga gue, Kunia juga gak ngerti. Apalagi pemain seperti apa itu Dorgu. Pemain apa itu Dorgu? Yang dibeli, gue sampai sekarang bingung. Ada pemain seperti Dorgu, ada siapa, Buemo. Oke lah, Buemo cetak gol, tapi gue pikir mereka gak cocok. Oh, jadi lo belum anggap bahwa Mbumo kemudian Kunia itu bukanlah pemain yang kalau menurut gue bukan tepat untuk Manchester United. Padahal mereka sudah punya kontribusi. Kalau menurut gue bukan. Dan ya? kenapa Arteta bisa sekarang sukses bawa Arsenal di atas walaupun belum ada juara liga ya. FA kan udah. FA udah. Sekali karena rekrutmen. Rekrutmennya tuh bagus, plus dia bisa pakai game plan dia untuk menyesuaikan peran dari pemain itu. Contoh Havertz itu kan dibeli sebetulnya bukan untuk striker. Midfield ya. Di sayap atau midfield ya, iya kan? Tapi ketika dia ditempatkan di striker bagus. Merino itu bukan striker, apalagi striker palsu. Ya kan striker asli aja kagak, apalagi lu mau mainin dia untuk striker palsu. Tapi dia bisa jawab kan? Kebuntuan dari Arsenal untuk mencetak gol itu baru pelatih bagus, bukan pelatih penjas seperti ini. Siapa ini? Si penjas oleh Solskjaer ditambah Fletcher penjas juga ya. Menurut gua begitu, tapi daripada Fletcher lebih baik si Ole sih balik menurut gua, karena Ole secara track record gak jelek-jelek amat juga sih. Tapi apa yang udah dia berikan untuk Manchester United nggak ada. Ya gak ada juga apa-apa. Tapi kan kita kan kenapa enak. harus balik ke Ole Solskjaer menurut lo? Bisa troll dia kan setiap pekan. Ada Ole. Kita kan nyalakan sebagai pendukung Arsenal ya. Tapi Ole itu gak pernah nyerang manajemen lo.
Ya itu dia yes man ya kan. Itu luar biasa loh dia. Dia gak pernah nyerang manajemen dan dia sebetulnya pengen banget itu. Dan dia ada beberapa pemain yang dia minta tapi gak didatengin. Dia kan 3 atau 4 pemain itu yang sekarang di klub-klub beda. Tapi MU termasuk gak ada. Haaland. Termasuk Haaland. Tapi MU gak ada pemain yang berpengaruh di atas lapangan untuk yang lain-lain biar takut gitu sama mereka. Kayak dulu ada Roy Keane, ada Peter Schmeichel. Ada juga siapa lah, banyak lah. Ya kan sekarang siapa yang mau takut dari pemain seperti Dorgu, Maguire? Gak ada yang mau takut lah dari kan, mereka. Tadinya kan pikir ada mantan midfield yang datang ke Old Trafford untuk membawa kemenangan. Justru adanya mantan striker yang bikin kekalahan bagi MU gitu kan. Welbeck di umur 35 tahun itu. yang menjadi role model luar biasa. Gimana dia tetap 35 tahun tetap menjadi pemain yang sangat berbahaya. Menjadi pemain yang bagi Husler, pelatih dari Brighton, mengatakan bahwa ini pemain 35 tapi nggak kayak 35 tahun, fisiknya masih luar biasa. Ya mungkin harusnya MU punya pemain kayak Welbeck yang bisa roaming tapi bisa sama matikannya di luar, di dalam kotak penalti gitu. Jadi ya buat gue lagi-lagi ini materi pemain nyambung dari apa yang dikatakan dari Bung Bin dari susunan pemain dari MU mungkin emang belum bisa mengakomodir siapapun pelatihnya, sulit. Ya, dan banyak pemain-pemain yang dari akademi Manchester United, case in point ini Welbeck, Scott McTominay, Marcus Rashford justru tidak menjadi core dari tim ini yang tahu betul bagaimana bertindak dan berperilaku sebagai pemain Manchester United, tapi tidak menjadi pemain-pemain yang diandalkan, bahkan mereka berpindah dan menjadi pemain penting untuk Napoli dan tim-tim lainnya. Sabto, kalau lihat dengan keadaan kemarin dengan situasinya bagi Wilcox ada perseteruan di belakang layar dengan Ruben Amorim, apakah ego dari Wilcox ini juga terlalu besar sehingga tidak ada leeway-nya, tidak ada pertengahannya antara dirinya dengan Ruben Amorim yang tadinya sepertinya sahabat tapi kemudian hancur berantakan di tengah jalan. Iya, seperti yang gue katakan di episode-episode sebelumnya ya, gue selalu menyayangkan ketika mereka harus menyingkirkan Amorim gitu. Karena kan emang tadi kalau kita bicara the way they play, ini kan pelatih yang bisa memberikan atau menawarkan lo sebuah sistem. Sementara di era Ten Hag kan kita nggak melihat itu, nggak melihat sistem apa sih yang cocok buat United gitu. Sehingga ketika lo nggak dapat sistem, hasil pun lo nggak dapat, ya akhirnya lo harus dilengsarkan gitu. Tapi ini kan pelatih yang sudah menawarkan sebuah sistem yang walaupun butuh waktu cukup lama dan akhirnya para pemain tahu harus bermain seperti apa, paling nggak dari sisi offense sudah dibenahin dengan para pemain. Dan juga faktor non teknisnya, dia ngebuang Rashford, dia ngebuang Garnacho, tapi kan dia bisa tanggung jawabkan dengan pemain-pemain yang existing. Mount masih dia kasih kesempatan untuk bermain, ternyata bisa perform. Lalu Mbeumo dan juga Cunha juga selalu bisa memberikan tusukan-tusukan ketika mereka memulai game dan bikin sulit pertahanan lawan. Itu kan ditunjukkan di era Amorim belakangan ini. Cuman sisi defense emang selalu menjadi masalah bagi United gitu. Dan yang gue nggak kurang suka dari gaya Amorim untuk menangani defense adalah personel yang selalu diganti di posisi defense. Mau back 3 kek, mau back 4 selalu dia ubah, dan juga ketika di tengah permainan ada back yang diganti back lagi, ya kan selalu kayak gitu ya? Hampir selalu substitusinya seperti itu. Ngapain gitu loh? Dalam 3 back lu butuh chemistry untuk bisa tampil bagus as a team gitu. Ketika udah kebentuk dalam 70 menitan, 75 udah ganti back tengahnya lagi. Mereka harus ngebangun chemistry lagi. Itu kan nggak mudah untuk bermain dengan 3 back. Bahkan Van Gaal ketika mainin 3 back di awal kan kesulitan banget tuh. Jadi setuju ya Mas ya Amorim out? Enggak dong. Kalau dari sisi yang gue bilang, mereka kan dari dulu kan kita selalu bicara angka-angka sudah menunjukkan performance yang naik dari MU di bawah Amorim. Yang gue bilang possession, shots, tapi trofi Ten Hag lebih besar. Gak masalah kan. Bagi MU mungkin masalah Mas. Tapi kan kita melihat kekompakan fans itu justru sekarang di era Amorim itu. Iya, kompak nyerang Glazer. Iya, at least mereka nggak nyerang pelatihnya lagi karena mereka udah mulai percaya dengan sistem yang dibawa oleh Ruben Amorim. Makanya gue bilang, itu benar. Jarang banget nih fans kok menyatu untuk menyatakan bahwa pelatih kita tepat. Ole masih ada yang naik turun ketika dia counter attack-nya emang luar biasa. Kalau dari sisi permainan terbaik di era Ole mungkin counter attack-nya yang luar biasa banget gitu. Ten Hag juga beberapa kali dia punya counter attack yang bagus, tapi dia nggak pernah firm memainkan. Mau dibawa kemana sih nih United gitu. Kalau di era Ole kan jelas, udahlah kita counter kita jarang megang bola gitu. Di era Ten Hag walaupun dapat 2 trofi, tapi sistem bermainnya agak sedikit jelek lah dari para pemain. Nah sekarang
pemain sudah percaya pada Amorim, fans sudah percaya sama Amorim, tapi ternyata harus digantikan. Tapi kan kalau kita bicara lini belakang, ya ini masih menjadi masalah yang belum bisa diadres oleh Amorim. Tapi availability juga sih Mas, banyak yang cedera juga kan, to be iya, fair. tapi at least kan dia dari nyerangnya tuh udah dapet tuh. Ada United momen. mau bermain seperti apa gitu kan. Nah kemarin ketika dia sudah mendapatkan itu, lini belakangnya perlahan-lahan dia coba benahi, paling nggak dengan komposisi siapa sih yang tepat untuk menjadi starter. Ketika Licha udah balik kan, paling nggak mereka udah tahu, ada satu lah yang bisa gue pertahankan di sini, tinggal kiri kanannya yang diganti siapa gitu. Tapi kan ini butuh waktu, dan waktu itu perlahan-lahan sudah terlihat. Tadi Bung Minder juga bilang di posisi nggak jelek loh United sekarang, beda 4 ngincer apa loh? Iya, beda 4 poin dari Liverpool di peringkat keempat gitu kan. 3 poin bahkan. 3 ya. Itu kan artinya mereka are going somewhere gitu kan. Itu udah diperlihatkan. Tapi kenapa lo harus ganti? Dan ketika diganti sama Fletcher, gue udah bilang bakal berantakan ini. Udah turun level. Iya, udah semakin kelihatan. Amorim ngancurin kapalnya sendiri. Kalau dia kan build bagus loh, nih yang kita jelas ini buildnya bagus nih kapal, tapi dia sendiri yang lewat statement itu kan yang lo bilang. Itu yang gue bilang salah kan. Yang memang dia tidak pada tempatnya untuk mengatakan itu. Cuman ketika kinerja lo diutak-atik terus, lu jangan main informasi ini dong dari manajemen mengatakan gitu. Lu coba dong ubah formasi dong. Lu coba lah. Kalau masuk ke ranah gua sebagai pelatih, yang bakal di-X kan gua, yang bakal dipecat kan bagus ya. Lu harus percaya sama gua dong. Gua mau mainin skema apa. Lu mau ngubah-ngubah sistem apa? Lu nggak mungkin dipecat manajemen kan. Yang dipecat kan pasti dia. Berarti kan dia mau mempertahankan diri dong. Gua kan yang akan memainkan game ini. Gua kan yang akan melakukan pergantian, gue akan segala macamnya itu kan full authority dari pelatih. Tapi nggak jadi pembenaran apa yang diomongin sama Amorim dong? Jadi pembenaran enggak, tapi gue memaklumi kenapa dia sampai ngomong kayak gitu. Ya kayak Maresca aja lah. Maresca tiba-tiba udah gondok banget, akhirnya dia mengeluarkan statement yang akhirnya ini 48 jam terberat bagi gue. Ya, itu justru lebih parah ketimbang statement dari Ruben Amorim gitu kan. Jadi dia benar-benar mencecar. Amorim jelas-jelas ke Wilcox. Iya, dan tadi gue bilang makanya egonya Wilcox ini apakah harusnya agak boundaries bisa dikendalikan? Ada batasan nggak sih? Lu boleh ngomong apa aja, as long lu nggak pointing to someone, apalagi someone yang hire lu, menggaji lu gitu. Itu sebenarnya tidak dibenarkan. Nggak dibenarkan. Mungkin dia juga maunya dipecat kali. Iya, itu dia. Mungkin dia karena kalau dia mundurin diri nggak dapat. Itu Maresca lakukan mundurin diri kan. Karena kan ada foto yang waktu dia udah dipecat dia lagi jalan di mana tuh? Oh iya, di senang ya. Makanya gue bilang pokoknya kalau mau dapat pelatih ambil level yang benar, jangan ambil lower level kayak Darren Fletcher ini. Ya gue sih gak nyangka ya MU akan tersingkir ya. Gue kira ya paling nggak draw lah gitu. Tapi ternyata mereka tersingkir kalau Brighton, dan memang rekor Brighton lawan MU bagus. Iya. Bukan nggak mungkin mereka menang lawan City loh. Manchester United. Siapa pelatihnya? Weekend nanti ya. Kita masih menunggu. Ini udah pasti ada pelatih baru. Belum. Enggak. Nanti akan ada pelatih baru. Iya, dalam waktu dekat ini. Bukan pelatih baru tapi interim lagi. Oh, sampai sementara lagi transisi sampai akhir musim. Kok kacau banget ini? Itu kalau bicara Manchester United ini kan terbesar ya. Iya, mereka harusnya punya finances untuk mengambil siapapun yang misalnya sekarang di Premier League. Ada Hozeler kemarin, ada juga Andoni Iraola. Itu dia gue bilang, siapapun pelatih Chelsea dan juga MU selanjutnya akan menjadi pelatih muda. Liam Ross senior, yes man. Nextnya pelatih MU, yes man lagi, pelatih muda butuh CV. Dengan apapun yang udah mereka lakukan ke Amorim, gue rasa nggak ada pelatih yang mau nggak ada Yasmin lagi yang manajer. Ini menarik untuk Manchester United. Apakah Yasmin berikutnya apakah kembali ke Ole Solskjaer atau ada Michael Carrick yang akan diberikan kesempatan? Zidane. Dan nanti di summer siapa yang akan datang, karena World Cup ketika berakhir juga nanti ada beberapa pelatih seperti Pochettino, Thomas Tuchel, Carlo Ancelotti bisa juga diperbincangkan. Ini kita nantikan Manchester United yang coba kembali menuju ke era kejayaan, tentunya masih kita tunggu. Dan berikut masih ada laga-laga krusial menghadapi Manchester City dan juga ada Arsenal yang tidak lama lagi juga akan dilawan oleh United. Dan ini jadi tahun terburuk ya dia bagi MU. Hanya akan 40 game selama semusim. Ini mundur 110 tahun sebelum World War. Iya. Ya itulah dia Manchester United, dan begitu banyak dengan zaman Glasner ini di dalamnya. Dan berikutnya ada, sebelum kita tutup, ada saweran dari Fuad Gunners. Zaman Ancelotti defense juga jelek, sama Arsenal aja diacak-acak. Ya, tuh. kan sama Arsenal aja kan sih kesannya jelek musim lalu doang. Kalau musim lalu ya kan ada tim kan naik turun performanya. Dan lagi cedera banyak banget kan kemarin musim dan lalu. Ancelotti kan nggak fokus kayak parkir base kan enggak. Cuman maksudnya dia bangun kekuatan dari pertahanan kan. Belum lagi kipernya bagus itu kan, si
Courtois ya pokoknya kalau bagi Florentino Perez yang penting hasilnya positif, juara, ya mau main kayak apa terserah, kayak gitu happy kan, Ancelotti lanjut, gitu. Maka itu ya walaupun banyak yang kritik dia, tapi ya sekarang kalau gue ngeliat Xabi Alonso, ya bagi gue juga gak selalu trofi, tapi problemnya dia bisa bertahan gak nih? Karena kan pasti dia diteror terus nih, udah kalah El Clasico gak dapat gelar, walaupun memang Super Copa ini kan gak begitu besar ya. Maksudnya signifikansinya nggak signifikan lah untuk Madrid, tapi tetap ya piala. Kalau nggak salah Sabi juga ngomong kan ini nggak berapa penting, tapi ya nggak juga, yang namanya piala ya piala lah. Kayak gue dapet ini kan, ini juga sangat berarti bagi gue. Ya kan ini penghargaan, nggak mungkin gue bakal bilang wah gue gak peduli kan, nggak mungkin. Jadi ya itu kita harus lihat nanti Sabi dan Amorim. Nah gue nggak ngerti siapa lagi yang akan dipecat, itu menarik yang ditunggu. Iya, oke. Thank you untuk Binder Singh yang udah hadir di momen spesial kita di hari Senin ini, dan juga sudah menerima ini satu trofi yang luar biasa. Terima kasih. Untuk Ali Bawazir seperti biasa, thank you. Kita ketemu lagi di pekan depan. Sabtu Haryo juga sama. Kita tentunya bertemu lagi di pekan mendatang, dan jangan lupa di hari Rabu juga ada DPI, dan tentunya terima kasih banyak untuk tim yang sudah setia untuk menyaksikan dan juga menyawer, dan tentunya terima kasih kepada GeForce sponsor kita. Saksikan klip DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia, dan sampai ketemu di DPI selanjutnya.